dan selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, alhamdulillah semuanya baik ya. Jadi kakak ingin meminta waktu adik-adik semua sedikit untuk membahas suatu materi, dan ini materinya tuh sangat penting gitu buat kita semuanya, terutama buat adik-adik semua kayak gitu. Dan ini juga berlaku ke semuanya gitu. Tapi kakak mengangkat suatu materi yang bertuju untuk bagaimana sih cara mengatasi suatu masalah ini pada remaja seperti itu. Oke, jadi sebelum kita mulai ada baiknya kita berdoa dulu ya, berdoa dulu menurut keagamaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Jadi sebelum kakak mulai, kakak ingin mengabsen terlebih dahulu ya siapa teman-temannya yang sakit, yang izin, atau yang alfa. Jadi disebutkan saja temannya yang sakit berapa orang dan sebutkan namanya, yang izin juga, yang alfa juga, seperti itu supaya bisa mempersingkat waktu ya. Oke. Temannya yang hadir yang sakit berapa orang? Oke, 3 orang ya. Namanya siapa? Desi Nur Amalia. Oke. Siapa lagi? Evi Laraswati. Oke. Siapa lagi? Rendiani. Oke. Jadi yang sakit 3 orang ya. Ya. Yang izin berapa orang? 2 orang. Oke. Yang izin namanya siapa? Nur Hikmah. Oke. Satunya lagi Wahdania. Oke, jadi yang izin 2 orang ya. Yang tidak hadir, yang alfa? Tidak ada. Oke, berarti sisanya hadir semua ya. Oke. Jadi sebelum kita mulai, pasti kalian bertanya-tanya, kakak ini mau ngapain gitu, lama nggak? Oke, jadi di sini kakak cuman meminta waktu kalian sedikit. Kita membahas suatu materi, suatu pembahasan ini yang sangat penting gitu. Oke. Jadi di sini bisa kalian lihat di layar, kakak mengambil materi tentang stres dan cara mengatasinya gitu. Ada yang tahu tidak apa pengertian dari stres? Yang tahu bisa angkat tangan. Oke, silakan. Namanya siapa? Oke. Ya, namanya Devi. Oke. Ya, silakan Devi. Oke, bagus sekali ya Devi. Ya, masih ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya. Bagaimana sih pengertian stres menurut kalian? Oke. Masih ada lagi? Ya, jadi tidak ada ya. Oke, jadi kakak mulai saja. Kalian bisa lihat di layar stres dan cara mengatasinya. Nah, pertama-tama kita menjelaskan bagaimana sih itu pengertian dari stres itu. Jadi secara teknis, mohon maaf. Jadi secara teknis psikologi,
Stres didefinisikan sebagai suatu respon penyesuaian seseorang terhadap situasi yang dipersepsinya, menantang atau mengancam kesejahteraan orang bersangkutan. Jadi, stres itu merupakan suatu respon fisiologik ataupun perilaku terhadap stresor, hal yang dipandang sebagai menyebabkan cekaman, gangguan keseimbangan baik internal maupun eksternal. Jadi, dalam pengertian ini kita bisa perjelas bahwa stres itu bersifat subjektif, ya, sesuai persepsi orang yang memandangnya. Dengan perkataan lain, apa yang mencekam bagi seseorang itu belum tentu mencekam bagi orang lain. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor penyebab dan dampak dari stres itu. Nah, ada 3 sumber utama faktornya, yaitu ada faktor lingkungan, faktor fisiologis, dan faktor pikiran kita sendiri. Tuh. Jadi yang pertama lingkungan. Nah, lingkungan itu lingkungan kehidupan itu memberi berbagai tuntutan gitu, penyesuaian diri. Jadi seperti cuaca, kebisingan, kepadatan, tekanan waktu, terus standar prestasi, berbagai ancaman terhadap rasa aman dan harga diri, tuntutan hubungan antar pribadi, penyesuaian diri, dan perubahan dari keluarga. Jadi lingkungan itu juga sangat mempengaruhi tingkat bagaimana sih kita mengatur pikiran kita seperti itu. Jadi bagaimana kita agar kita tidak mengalami suatu hal seperti contohnya stres ini. Jadi lingkungan itu juga sangat berpengaruh gitu. Kemudian yang kedua fisiologis. Nah, maksudnya itu perubahan kondisi tubuh seperti pada masa remaja yaitu haid, terus pada masa ketika dia sudah menikah, hamil, kemudian proses menua, dan juga kecelakaan, kurang gizi, kurang tidur, tekanan terhadap tubuh. Kemudian dari perubahan kondisi tubuh tersebut ada reaksi tubuh. Nah, reaksi terhadap ancaman dan perubahan lingkungan mengakibatkan perubahan pada tubuh kita yang mengakibatkan kita terdampak stres, mengakibatkan kita stres. Itu reaksi tubuh kita seperti itu. Kemudian yang ketiga, ini pikiran kita sendiri. Gitu. Pikiran ini menginterpretasi dan menerjemahkan pengalaman perubahan dan menentukan kapan menekan tombol panik. Bagaimana kita memberi makna atau label pada pengalaman dan antisipasi ke depan bisa membuat kita rileks atau stres. Nah, jadi pikiran ini juga sangat penting. Bagaimana kita bisa mengontrol pikiran kita agar kita tidak stres seperti itu. Dia yang menentukan perubahannya gitu. Pikiran yang menentukan bagaimana kita bisa bagaimana sih kita bisa mengontrol, bisa agar kita tuh tidak mengalami stres seperti itu. Jadi pikiran yang mengontrol semuanya gitu. Jadi kita harus bisa mengontrol pikiran kita agar tidak menimbulkan stres gitu, karena pikiran itu adalah tombol panik gitu. Jadi kalau kita misalnya panik pasti merasakan hal-hal yang tidak enak dan bahkan menimbulkan stres pada diri kita sendiri seperti itu. Jadi pikiran yang mengontrol semuanya agar kita bisa rileks itu, bisa meminimalisirkan stres seperti itu ya. Oke, selanjutnya gejala stres. Nah, pasti adik-adik di sini bertanya, gejala-gejala stres itu apa sih gitu. Nah, jadi ada sejumlah gejala yang bisa dideteksi secara mudah, yaitu gejala fisiologis. Nah, gejala fisiologis ini denyut jantung bertambah cepat, kemudian banyak berkeringat,
terutama itu keringat dingin. Nah, kemudian pernafasan terganggu, otot terasa tegang, sering ingin buang air kecil, sulit tidur, gangguan lambung. Jadi ini gejala-gejala ini pasti kalian sudah mengetahui gitu. Gejala-gejala tersebut seperti ini pasti kalian sudah mengetahui, seperti sulit tidur, kemudian pernafasan terganggu, otot terasa tegang, kemudian denyut jantung tambah cepat. Itu pasti kalian sudah mengetahui gejala-gejala tersebut ya. Dan bahkan mungkin ada yang sudah pernah mengalami gitu, tapi belum mengetahui kalau dia itu terdampak stres, maksudnya terkena stres gitu. Pasti mereka berpikir, oh saya ini stres sekali gitu, banyak masalah gitu. Biasanya anak-anak sekolah, anak-anak remaja seperti itu kan, berpikir, aduh tugas sekolah banyak sekali, pasti saya stres gitu, karena tugas-tugas banyak sekali gitu. Ya. Nah, yang kedua gejala psikologis. Nah, gejalanya itu resah, sering merasa bingung, sulit berkonsentrasi, sulit mengambil keputusan, tidak enak perasaan, atau perasaan kewalahan, dan sebagainya. Nah, gejala-gejala ini pasti adik-adik sudah hampir pernah merasakan ya, gejala-gejala tersebut, seperti resah, sering merasa bingung, kemudian sulit berkonsentrasi. Nah, pasti itu adik-adik pasti sudah pernah mengalami gejala-gejala tersebut ya. Ketika pelajaran dimulai, tidak bisa berkonsentrasi gitu, dan kayak sering merasa bingung, pasti ada sebagian adik-adik yang sudah pernah merasakan gitu. Kemudian yang ketiga, tingkah laku. Nah, tingkah laku ini seperti gejalanya seperti berbicara cepat sekali, menggigit kuku, menggoyang-goyangkan kaki, gemetar, berubah nafsu makan, entah itu bertambah ataupun berkurang. Tuh. Pasti kalian juga sudah tidak asing dengan gejala-gejala tersebut ya. Pasti adik-adik sudah tidak asing dengan gejala-gejala tersebut. Oke, selanjutnya di sini mungkin adik-adik bertanya-tanya gitu, mengapa stres itu lebih banyak dialami oleh remaja gitu, Nah, hal ini disebabkan karena remaja cenderung memperhatikan citra tubuhnya, rentan mengalami peristiwa yang penuh stres, mengalami tekanan dalam penyesuaian diri dalam berinteraksi dengan orang lain, seperti itu. Jadi karena mengapa stres itu lebih banyak dialami oleh remaja, karena biasanya tuh remaja banyak menuntut dirinya sendiri gitu, seperti memperhatikan citra tubuhnya, rentan mengalami peristiwa yang penuh stres, seperti itu. Dan penyesuaian diri ya di lingkungan ya, ketika berinteraksi dengan orang lain. Misalnya orang lain berpendapat bahwa si A ini seperti ini, nah otomatis dia akan berpikir, oh memangnya saya seperti ini, oh seperti itu, seperti itu. Pasti pernah berpikir seperti itu kan. Ada salah satu ahli berpendapat yang bernama Hinton pada tahun 1989 mengatakan bahwa masa remaja merupakan masa perubahan hormonal, perubahan tingkat dan pola hubungan sosial, sehingga remaja cenderung mempersepsikan orang tua secara berbeda. Selain itu, masa pertumbuhan remaja jarang yang berlangsung dengan lancar. Remaja yang mengalami depresi akan menjadi apatis dan menyalahkan dirinya sendiri, sehingga merasa enggan untuk mencari pertolongan. Nah, kemudian gejala-gejala stres pada remaja. Nah, ini berfokus pada remaja ya. Yang pertama itu kehilangan minat dan kegembiraan pada hampir semua aktivitas, dan hal ini hampir terjadi setiap hari. Nah, jadi remaja itu pasti kalau sedang mengalami gejala-gejala stres, dia pasti akan kehilangan kegembiraan, kehilangan minat begitu pada hampir semua aktivitas yang dia lakukan. Jadi
Misalnya dia sedang melakukan biasanya dia melakukan aktivitas yang sering dia senangi, tetapi ada satu ketika dia tidak sebetulnya tidak ingin melakukan hal tersebut, padahal hal itu yang disukai dan itu hampir terjadi setiap hari. Kemudian yang kedua, berat badan mengalami penurunan padahal tidak sedang melakukan diet, atau justru mengalami peningkatan berat badan lebih dari 5% dalam 1 bulan, atau mengalami penurunan atau justru peningkatan nafsu makan hampir setiap hari. Nah, jadi remaja yang mengalami gejala-gejala stres itu dia pasti berat badannya akan menurun. Menurun drastis setiap bulannya, itu turun padahal tidak sedang melakukan diet gitu. Atau justru sebaliknya, nafsu makannya yang tinggi akhirnya mengalami kenaikan berat badan seperti itu, dan itu terjadi juga hampir tiap hari ya. Kemudian mengalami insomnia atau kesulitan tidur, atau hipersomnia, suka tidur atau lebih banyak tidur, dan itu juga hampir terjadi setiap hari tuh. Kemudian selanjutnya mengalami penurunan minat dalam melakukan aktivitas yang terjadi hampir setiap hari dan kehilangan energi hampir setiap hari. Tuh, jadi tadi dia seperti kehilangan minat gitu. Hal yang dia sukai jadi tidak dia sukai gitu. Jadi kayak bisa dibilang malas seperti itu. Dan kehilangan minat. Oke, selanjutnya mengalami penurunan minat dalam melakukan aktivitas yang terjadi hampir setiap hari dan kehilangan energi hampir setiap hari. Jadi dia mengalami penurunan minat. Akhirnya ketika dia melakukan aktivitas itu dia seperti tidak ingin melakukannya lagi gitu. Jadi kayak seperti malas tuh. Kemudian ketika dia tidak melakukan hal-hal tersebut, dia kehilangan energi padahal tidak sedang melakukan aktivitas itu, dan itu juga terjadi hampir setiap hari. Oke, selanjutnya munculnya pikiran-pikiran tentang kematian, ide bunuh diri yang berulang tanpa rencana, atau adanya usaha percobaan bunuh diri. Oke, selanjutnya dampak akibat dari stres. Nah, dampak stres ini dibedakan dalam 3 kategori. Yang pertama, dampak fisiologi, dampak psikologis, dan dampak perilaku behavioral. Nah, yang pertama itu dampak fisiologis. Nah, secara umum yang mengalami stres mengalami sejumlah gangguan fisik seperti mudah masuk angin, mudah pening-pening, kejang otot, mengalami kegemukan atau menjadi kurus yang tidak dapat dijelaskan. Juga bisa menderita penyakit yang lebih serius, contohnya hipertensi dan seterusnya. Kemudian dampak psikologis. Nah, keletihan emosi, jenuh, penghayatan ini merupakan tanda pertama dan punya peran sentral bagi terjadinya burnout. Terjadi depersonalisasi atau dalam keadaan stres yang berkepanjangan, sering mengalami kelelahan atau keletihan emosi. Terus kita dapat melihat ada kecenderungan yang bersangkutan memperlakukan orang lain sebagai suatu ketimbang seseorang. Pencapaian pribadi yang bersangkutan menurun sehingga berakibat pula penurunnya rasa kompeten dan rasa sukses. Jadi seperti munculnya rasa-rasa ingin menyerah seperti itu di kehidupan. Kemudian ketiga, dampak perilaku. Nah, yang pertama itu manakala stres menjadi distres, prestasi belajar menurun dan sering terjadi tingkah laku yang tidak berterima oleh masyarakat. Kemudian yang kedua, level stres yang cukup tinggi berdampak negatif pada kemampuan mengingat informasi, mengambil keputusan dan langkah tepat. Kemudian yang terakhir, mahasiswa yang over stressed. Nah, stres ini stres berat gitu. Seringkali banyak membolos atau tidak aktif mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, itu tuh orang yang sudah over stressed. Jadi dia sudah mengalami stres berat gitu. Jadi dan orang yang sudah mengalami stres berat itu pasti harus ditindaklanjuti
tuh ditangani oleh yang lebih ahli tuh. Oke, selanjutnya cara menangani stres. Yang pertama itu stres pencegahan. Jadi ada 3 lapis cara mencegah stres. Betul, yang pertama primary preventions, dengan cara merubah kita melakukan sesuatu. Untuk keperluan ini kita perlu memiliki skills yang relevan, misalnya skill mengatur waktu, skill menyalurkan, skill mendelegasikan, skill mengorganisasikan dan menata dan seterusnya. Kemudian yang kedua, secondary prevention. Strateginya kita menyiapkan diri menghadapi stresor dengan cara exercise, diet, rekreasi dan istirahat dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, tertiary prevention. Strateginya kita menangani dampak stres yang terlanjur ada. Kalau diperlukan meminta bantuan jaringan suportif atau social network ataupun bantuan profesional. Nah, jadi ketika sudah mengalami stres berat itu harusnya dibawa ke orang yang lebih ahli, orang yang lebih profesional agar stres yang dialami itu bisa sembuh gitu. Nah, jadi menangani stres itu ada 3 lapis. Ya, yang tadi itu ada primary prevention, secondary prevention, tertiary prevention. Oke, jadi cara menangani stres itu juga bisa pada diri kita sendiri dan lingkungan kita, dan itu lingkungan juga sangat mempengaruhi. Nah, misalnya lingkungan kita sudah cukup baik tuh, sudah bagus, nah itu juga tanpa dibawa ke yang lebih ahli itu bisa sembuh. Yang penting lingkungan, pikiran itu bisa mendukung, seperti itu, mendukung kesembuhan stres kita yang dialami gitu. Yang paling penting sih itu ya. Jadi segitu tadi materi yang kakak bawakan. Jadi di sini adik-adik ada yang ingin bertanya atau ingin menyampaikan sesuatu, itu silahkan. Oke, jadi tidak ada yang ingin bertanya. Jadi semuanya sudah jelas ya. Oke, jadi sekian dari materi kakak. Jadi hari ini sampai di sini dulu pertemuan kita. Terima kasih atas waktunya adik-adik semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.